Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with Miss Yati. For today, we will discuss about degree of comparison, ya, comparative and superlative for 8th grade. Jadi anak-anak, hari ini Miss Yati akan menjelaskan kepada kalian tentang degree of comparison. What is the degree of comparison, ya? Oke, belajar bersama di Kota Depok, Bintang. Belajar inovatif, terampil, menyenangkan. Baik anak-anak, sebelum kita pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan Miss sangat berharap kalian di sana selalu bersemangat ya, apalagi anak-anak kelas 9 nih dalam menghadapi ujian ya. Semangat itu harus kita sendiri yang memberikan semangat buat kita, karena nanti kalau kalian lulus dengan nilai baik akan membanggakan selain buat diri kalian juga tentunya buat kedua orang tua kalian, tak lupa juga buat guru-guru kalian akan sangat senang dan bangga sekali. Baik anak-anak, kita akan mulai materi tentang degree of comparison ya. Oke, the first observe this animal ya. Oke, kita perhatikan binatang yang pertama yang akan kita tampilkan adalah this is a turtle. Kalian perhatikan jalannya. Turtle. The turtle is slow ya. Oke. Kemudian bagaimana jalannya caterpillar? This is a caterpillar. Oke, ya. And then this is a snail. Ini adalah seekor siput. Yang satu gambarnya kura-kura turtle, and then snail, and this is caterpillar. Jadi the turtle is slow. Kura-kura itu lambat. The caterpillar is slower than the turtle. Ulat bulu itu lebih lambat daripada turtle. The snail is the slowest of all. Siput lebih lambat dari semuanya. Nah, kalimat yang kita baca sekarang ini adalah menggunakan degrees of comparison ya. Jadi dalam degrees of comparison itu kita menggunakan kata-kata, kalau tidak adjektif berarti kita menggunakannya adverb ya. Slow itu adverb ya. Oke. Nah, pengertian comparison degree. Comparison degree merupakan istilah dalam grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan perbandingan. Dalam comparison degree, adjectives atau kata sifat atau adverb, kata keterangan akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan tingkat perbandingannya. Oleh karena itu, comparison degree bisa juga disebut tingkat perbandingan. Nanti contoh adjectives kalian bisa mencari di Google, lihat banyak ya. Salah satu contoh dari adjective itu misalnya calm, cute, chubby, clean, clever, cold, crazy, danger, dan many more ya. And then adverb, contohnya slow, gitu kan banyak. Oke, apa fungsi comparison degree? Comparison degree digunakan ketika hendak membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Jadi kalau kalian mau membandingkan satu hal dengan yang lainnya, maka kalian harus membuat kalimat dalam degree of comparison. Saya lebih pintar dari yang lainnya. Budi lebih tinggi daripada ayahnya, for example, ya, in Indonesia. Oke, nah sekarang tingkat comparison degree ada berapa? Comparison degree memiliki 3 tingkatan, yaitu ada positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Apa perbedaan ketiganya? Yuk kita lihat sama-sama gambar berikut ini. Oke, lihat ya. Ini adalah degrees of comparison, 3 perbandingan. Yang pertama positif, ya. Yang kedua comparative, dan yang ketiga adalah superlative. Kalau positif itu tingkat biasa, mempunyai perbandingan yang sebanding, semudah, setinggi, sekuat, sedingin ya. Kalau komparatif itu memperbandingkan 2.
lebih mudah daripada si A. Matematika lebih mudah daripada IPS membandingkan dua hal. Tetapi superlatif membandingkan dengan banyak. Misalnya, Devi is the most beautiful of all, lebih cantik daripada semuanya. Nanti bagaimana cara merubah baik adjektif ataupun adverb menjadi komparatif, ya? Dari misalkan di sini easy, komparatifnya jadi easier. Lihat, akhiran y berubah jadi i lalu pakai akhiran er. And then di superlatifnya sama, y-nya dihilangkan, tapi ini pakai akhiran est. Yang positifnya tadinya easy, mudah, easier, lebih mudah, easiest, paling mudah. Lebih mudah, maksudnya itu ya. Strong, kuat. Stronger, lebih kuat. Strongest, paling kuat. Tall, tinggi. Taller, paling tinggi. Tallest, lebih tinggi. Demikian juga cold, colder, coldest. Nah, happy, setiap kata sifat atau adjektif yang berakhiran huruf y, y-nya dihilangkan ganti dengan i. Happier, happiest. Lucky, luckier, luckiest. Big. Nah, kalau kata sifatnya berakhiran konsonan, ketika menjadi komparatif, konsonannya didouble. Bigger, biggest. Nah, kalau sekarang ada kata sifat yang berakhiran e, larger, berarti tinggal pakai R saja, larger, largest. Smart, smarter, smartest. Clever, cleverer, cleverest. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini, jadi perbandingannya hanya kata sifat yang mempunyai satu suku kata. Easy, strong, tall, cold, happy, lucky, big, large, smart, clever. Bagaimana Miss Yati dengan kata sifat atau kata adverb yang ada dua suku kata atau lebih? Contoh, beautiful. Dua tuh. Beautiful. Nanti perubahannya itu ada aturan tersendiri. Di pertemuan kedua, Miss Yati akan menjelaskan. Baik, ya. Nah, sekarang lihat pola dan contoh kalimat comparison degree. Nah, setelah tahu perbedaan dan pola dari ketiganya, sekarang waktunya belajar contoh kalimat dalam comparison degree. Nih, kita bahas satu persatu ya. Oke, positive degree yang pertama. Pada positive degree, kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Oleh karena itu digunakan as, lalu adjektif atau adverb, kemudian as. Misal, you are as pretty as her. Kamu secantik dia. Artinya memiliki kecantikan yang sama. Jadi setelah you, jangan lupa nanti ini adalah formulanya pakai to be, lalu as pretty as her. Misalnya, ya, kamu secantik dia. Oke, lanjut. Nah, ini pola kalimatnya. Oke, lihat ada subjek plus to be plus as, adjective as, lalu subjek yang kedua. Contoh, you are as pretty as her. His drawing is as good as mine. Gambarnya itu sebagus milik saya. Pola kedua, apabila setelah subjek ada verb. Kalau ini kan tidak ada verb, ini disebutnya kalimat nominal ya, karena langsung tidak ada kata kerja. Kalau ini disebutnya kalimat verbal, ada kata kerja. Contoh, Nana itu subjek, speaks. Verb, ini dalam bentuk present tense. Nana speak as calm as Jai does. Nah, langsung setelah di kalimat kedua juga setelah subjek ada kata kerja. Nana berbicara sekalem Jai. Jai runs as fast as Nana does. Jai berlari secepat Nana. Nah, this is positive degree. Oke. Lanjut. Oke, now sekarang comparative degree. Pada comparative degree, salah satu dari kedua hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih dibanding hal lainnya. Oleh karena itu digunakan adjektif
or adverb plus er or more adjective adverb. For example, you are prettier than her. Kamu lebih cantik daripada dia dibandingkan dua hal, kamu dengan dia. Kalau yang menggunakan akhiran er itu yang tadi kata Miss adalah yang kata sifatnya bersuku kata satu pretty, jadi prettier. Tetapi apabila suku katanya lebih dari satu, for example, beautiful, berarti you are more beautiful than her. Oke, lanjut. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya kita perhatikan seperti tadi. Contohnya ada langsung ke kalimat nominal, ada langsung ke pola-polanya, ada pola ke satu. For example, you are prettier than her. Oke, his drawing is better than mine. Pola kedua yang langsung menggunakan verb. Jai run faster than Nana. Pola ketiga ini yang menggunakan kata sifat lebih dari yang kata sifatnya lebih dari satu suku kata. For example, chocolate is more delicious than strawberry. Oke, dan ini yang pakai kata kerjanya. Nana speaks more calmly than Joe does. Oke, lanjut ya. Sekarang ke superlative degree. Terburu-buru nih biar tidak terlalu panjang videonya. Pada superlative degree, hal yang dibicarakan memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Oleh karena itu digunakan adjective or adverb plus est or most plus adjective atau adverb. For example, nah, you are, ini pakai the ya, kalau di superlative degree. You are the prettiest girl in school. Ya, kamu adalah gadis paling cantik di sekolahnya ini dibandingkan dengan banyak orang. Nah, ini polanya. Yang pertama, for example, you are the prettiest girl. Pola kedua yang langsung pakai verb J, run the fastest of all the runners. Nah, sekarang yang kata sifatnya yang lebih dari suku kata. Chocolate is the most delicious flavor. Coklat itu rasanya paling lezat ya. For example, Debbie is the most beautiful than of all. Jangan pakai then of all. Oke. Nana speak most calmly in class. Oke, anak-anak. Sampai di sini dulu pelajaran Miss Yati. Semoga kalian lebih paham. Di next lesson, Miss Yati akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang degree of comparison. Okay? Thank you for your attention and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.